Datang lagi orang ingin mengutak-atik ajaran Islam, ya, tidak mengakui ataupun ingin membatalkan hukum hudud, hukum qisas, kawin beda agama dihalalkan, kawin sejenis dihalalkan, hukum zina tidak perlu ada. Biarin aja laki-laki perempuan ikhtilat, khalwat, kayak berzina kayak, nggak masalah. Yang penting damai, rukun. Nah ini pemikiran yang bahaya ini. Jadi orang berzina nggak masalah, yang penting damai, rukun. Astagfirullah. Nggak masalah orientasi seksual menyimpang, homoseksual, lesbian, suka sesama jenis, nggak masalah. Yang penting dia soleh. Liar ya? Liar. Yang penting masih sholat. Yang penting mau datang ke masjid. Sampai di Australia itu ada imam gay, imam masjid gay, Pak. Ada masjid khusus buat kaum gay. Coba, Pak. Itu liberal. Itu begitu liberal. Menghalalkan homoseks, niru Kristen dan Yahudi. Yahudi, Kristen sudah membolehkan, yang liberal. Jadi sesama liberal itu memang kelaminnya sama. Mau Islam, mau Yahudi, mau Kristen, sarwa kene. Padahal aslinya Kristen, Yahudi juga menolak homoseksual, nggak terima. Karena ajaran Bible, Taurat, ya, perjanjian baru itu tidak membenarkan homoseksual. Sebagaimana Al-Quran tidak membenarkan homoseksual. Sebagaimana ada kisah kaum Nabi Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu. Maka mereka lakukan penafsiran ulang terhadap kitab suci Al-Quran atau Bible. Nah, model-model begini ini yang merusak. Ya, belum lagi aliran di tengah-tengah umat Islam ini ada yang semangat untuk berdakwah, semangat untuk islamisasi, tapi dengan cara bagaimana? Dakwah dengan pendekatan jihad fisabilillah, tapi jihadnya kebablasan, akhirnya menimbulkan aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pemboman. Nah, ini keliru, nggak benar. Beliau luruskan ini, Syekh Qaradawi ini sejak tahun 70-an. Bapak yang dirahmati Allah, maka itu beliau ini adalah sosok ulama yang tegar, ya, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, ya. Ketika diserang dari berbagai penjuru, dia tetap tidak ada bergeser sedikit pun dari prinsip-prinsipnya, dari prinsip dakwahnya, dari prinsip pemikirannya, tegak lurus di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak buku-buku, ya, yang wasatiyah ini, kalau yang lurus-lurus itu biasanya pasti akan diserang, baik yang oleh murji'ah, ya, oleh takfiri, oleh yang jumud kepada mazhab, oleh yang tasyaddud, aliran yang keras dan kaku dalam fikih. Seolah-olah fikih ini sudah tidak ada perubahan lagi, tidak ada perkembangan lagi, jumud sudah, ya. Maka pembaharuan fikih Qaradawi ini banyak ditentang oleh para ulama. Tetapi itu tidak menyurutkan, tidak mengurangi respek dan penerimaan umat Islam, tokoh-tokoh Islam di dunia terhadap pemikiran Syekh Qaradawi sampai sekarang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hadir di majelis ilmu di rumah Allah. Kalau tidak punya iman, tidak punya Islam, saya kira berat rasanya untuk duduk di majelis ilmu ini. Apalagi ba'da asar, sore menjelang maghrib, ini paling berat lagi. Enaknya kalau di Bandung itu leyeh-leyeh, minum kopi, minum teh, ya, pisang goreng, cireng, naon deui, bakso, seblak, wah pokoknya raos.
dingin-dingin cuacanya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua di sini di Masjid Al Hidayah, Jamaah Al Hidayah masih semangat dan luar biasa kita menyemarakkan dan memakmurkan rumah Allah ini untuk kita sama-sama mengkaji ilmu. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hari ini bertepatan dengan hari libur. Hari libur apa? Maulid Nabi. Tapi kita bagi yang merayakan Maulid beda ya, memperingati ini libur. Tapi kalau merayakan, ada umat Islam yang tidak merayakan, ada juga yang merayakan. Kita harus saling menghormati. Sebagai info kecil saja, barusan saya dapat informasi dari kawan bahwa pemerintah Imarah Afghanistan atau Taliban itu ya mengcancel libur Maulid Nabi. Ya, padahal katanya itu mazhab Hanafi, Aswaja, Maturidi. Ya, nanti ada yang tuduh wah ini Aswaja rasa Wahabi namanya. Ya, biasalah begitu ya kalau umat Islam ini kadang-kadang ribut ya, setiap tahun Maulid ribut Maulid. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kita gak usah ribut. Kita gunakan kapanpun ya, waktunya, harinya, tanggalnya, bulannya, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kecintaan kita kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang penting untuk kita lanjutkan dari perjuangan Rasulullah SAW adalah melanjutkan risalahnya. Kita pelajari sirah, biografi, perjuangan dan pemikiran ulama-ulama yang meneruskan risalahnya Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu ada dalam hadis Nabi dikatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa zaman adalah zaman ketika aku hidup, lalu kemudian generasi setelahnya, dan yang kemudian setelah itu generasi yang berikutnya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa kita harus meneladani orang-orang yang baik, orang-orang saleh, orang-orang yang melanjutkan risalah? Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya. Seperti apa? Surat Al-Fath ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sampai akhir ayat itu. Jadi pentingnya kita mempelajari sirahnya sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi bukan hanya sirah Nabi SAW, termasuk orang-orang yang mendampingi Rasulullah berjuang ya, berkhidmat kepada Islam. Kita juga harus belajar dari keteladanan mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. At-Taubah ayat 100. Ya. Disebutkan di situ keutamaan orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mereka itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajarkan doa dalam surat Al-Hasyr ayat 12. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini doa, kita saling mendoakan.
Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami, yang berpulang ke rahmat Engkau ya Allah dengan membawa iman. Nah ini kan ya, secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita agar kita mendoakan maghfirah, mendoakan turunnya rahmat kepada orang-orang yang membawa iman yang mendahului kita, siapapun dia, apakah dia orang awam, orang mukmin awam, atau apalagi orang yang berilmu, ulama, karena ulama itu adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Nah, maka itu kita sebagai umat Rasulullah yang menghargai para ulamanya, para pewaris nabi, kita pun harus membaca, meneladani perjuangan-perjuangan mereka. Ya, kalau ada istilah bangsa yang besar, itu adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya, betul? Maka kita sebagai umat Rasulullah, umat yang baik, adalah umat yang menghargai jasa-jasa para ulama yang mengemban risalah Islam ini, ya, yang menyampaikan dakwah ini kepada kita, yang mengembalikan Islam ini kepada usul, kepada keaslian dan kemurnian ajaran Islam ini sebagaimana bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu ulama pewaris Nabi yang memiliki jasa besar bagi umat Islam di dunia saat ini adalah ya, tokoh yang kita pelajari sore hari ini, yaitu yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Di mana? Oh, sebelah kanan ya. Saya sebelah kiri, lihat. Kirain mantulnya sebelah ke kiri ya, ternyata sebelah kanan. Yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kenapa? Karena beliau ini ulama besar yang sangat perhatian kepada problem hidupnya umat Islam di seluruh dunia. Bahkan khusus Indonesia beliau sangat perhatian sekali. Ya. Kalau kita warga di sini afiliasinya kemana? Persis atau umum? Hah? Ya, ini kita berguru kepada tokoh-tokoh ulama, ada yang dari NU, ada yang dari Persis, ada yang dari Muhammadiyah. Dulu berhimpunnya di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Sebelumnya ada Masyumi, Partai Masyumi. Ya, ini satu arah, satu genealogi, satu gen. Ya, ada satu DNA yang menyambungkan antara pemikiran ulama-ulama Indonesia, para aktivis dakwah di Indonesia ini, dengan beliau almarhum Allah yarham Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru wafat kemarin tanggal 26 September 2022. Ya, ini penting untuk kita ketahui karena beliau ini melahirkan banyak karya-karya yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia termasuk bahasa Indonesia sejak tahun 70-an. Ya. Pertama kali ke Indonesia beliau datang tahun 79. Itu ulama-ulama besar Indonesia yang lebih senior, yang lebih tua dari beliau ini waktu itu ya, tahun 79. Ya, beliau masih gagah-gagahnya itu. Ya, usianya baru 50-an. Ya, sementara ulama-ulama senior Indonesia seperti Buya Hamka itu beliau jumpai. Buya Hamka, Kiai Hasan Basri, Kiai Buya Muhammad Nasir, ya, itu sudah membaca karya beliau yang pertama kali terbit tahun 1960. Judulnya Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Pernah lihat bukunya, Pak? Itu rata-rata orang dulu umat Islam, ya, ulama-ulama kita, pesantren-pesantren kita itu banyak membaca karya-karya beliau ini menjadi rujukan. Kemudian fatwa-fatwa kontemporer, ya, kita mengenal ada fatwa-fatwa, ada berdasarkan mazhab tertentu, fatwa-fatwa dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan NU, fatwa Majelis Tarjih, fatwanya Dewan Hizbah Persis, ya, itu hanya berlaku di kita, di kalangan umat Islam Indonesia. Tapi fatwa-fatwa beliau ini yang kemudian disebarluaskan melalui internet,
melalui media massa, kemudian dibukukan, didokumentasikan, dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Ini sangat luar biasa. Sampai sekarang sudah lebih dari 4 jilid, ya. Mungkin sudah jilid yang ke-6. Itu. Sehingga buku-buku fatwa-fatwa beliau ini diterima oleh banyak negara-negara Islam di dunia, sehingga ada kalangan orientalis yang menganggap Syekh Qaradawi ini sebagai mufti Islam global. Kalau fatwa Muhammadiyah untuk orang Muhammadiyah, fatwanya Persis, Dewan Hizbah untuk anggota Persis, fatwa Bahsul Masailnya NU untuk orang-orang NU, ya kan? Atau yang di Timur Tengah begitu juga, kelompok ini, kelompok itu, ada Salafi, ada kelompok Sufi, ada kelompok tarekat, fatwa-fatwa ulamanya hanya untuk kalangan mereka. Tapi Syekh Yusuf Qaradawi ini menembus batas, ya, masuk ke dalam berbagai kalangan dan diterima oleh banyak ulama-ulama dunia yang lintas mazhab, lintas pergerakan Islam. Maka tidak heran dan tidak aneh kalau ada orientalis yang mengatakan Qaradawi ini, ya, bukan lagi mufti biasa, tapi dia sebagai mufti Islam global. Ya, karya-karyanya banyak menginspirasi dan mewarnai pemikiran umat Islam di dunia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di slide berikutnya kita akan mengenal Syekh Yusuf Qaradawi, kapan dia lahir, kapan beliau belajar, kondisinya masih kecil, remaja. Saya tidak akan jelaskan di sini karena tadi di Istiqomah, di Masjid Istiqomah di Taman Citarum sudah saya jelaskan. Jadi ini rangkaian, ya, lanjutan dari kajian yang tadi pagi. Ya. Beliau ini dikenal sebagai Syekhul Wasatiyah atau Imamul Wasatiyah, imamnya, maha gurunya manhaj yang disebut dengan istilah wasatiyah, moderasi Islam. Ya, moderasi Islam ini wasatiyah Islam, bukan Islam moderat, ya. Bukan moderasi beragama model menteri agama itu, bukan. Ya, ini Islam moderat, ini Islam wasatiyah yang menggabungkan akal dan nakli, menggabungkan turaf dengan pemikiran kontemporer, dengan penemuan sains ilmu pengetahuan, ya, menggabungkan tidak fanatik kepada satu mazhab, tapi menghormati seluruh mazhab-mazhab fikih dan akidah yang ada dalam khazanah Islam, serta bersikap terbuka, toleran kepada mazhab-mazhab yang ada, mazhab lain yang di luar golongan kita. Nah, ini kan sangat penting, Pak, sekarang. Kita perlu sekali ukhuwah, perlu persaudaraan. Mazhab boleh berbeda, ormas boleh berbeda, tapi kadang-kadang kita ini fanatik kepada golongan, kepada ormas dan mazhab kita, menyalahkan mazhab, ormas dan golongan di luar kita. Nah, ini tidak wasatiyah, tidak moderat namanya, ya. Ya, fanatik kepada Islam, bukan pada golongan. Kalau Anda mau fanatik, fanatiklah kepada Islam, ya, kepada agama, bukan kepada ormas. Ya. Kan sekarang aneh, bin ajaib, yang lucu, kalau Islam dihina, dilecehkan, nggak marah, tapi kalau kiainya yang dihina, ngamuk dia. Lucu, ya. Lebih mulia mana Rasulullah dengan kiainya? Rasulullah dihina, diam. Tapi kalau kiainya dihina, ngamuk itu. Ya. Nah, ini kan artinya fanatisme golongan. Bukan fanatiknya kepada Islam, bukan fanatiknya kepada Allah, bukan fanatiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan fanatik kepada nilai-nilai fundamental ajaran Islam. Nah, Qaradawi itu begitu, tidak fanatik kepada golongan, tidak fanatik kepada mazhab tertentu. Ya. Tidak membabi buta, tidak taklid, tidak jumud kepada satu aliran, satu mazhab di dalam Islam. Nah, kita perlu pemikiran seperti ini. Untuk apa? Mengharmoniskan antar umat Islam yang berbeda-beda golongan. Satu. Yang kedua, kenapa kita perlu metode wasatiyah, Islam yang moderat? Ya, supaya kita bisa menerima kemajuan perkembangan zaman.
Ya. Bahwa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Yang tetap dalam Islam itu aspek akidah. Ini nggak bisa diutak-atik. Betul? Rukun iman, ya, 6 ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Ya, nggak boleh nambah-nambah rukun iman, iman kepada guru. Ada nggak? Hah? Iman kepada ormas? Nggak ada. Iman kepada mazhab? Nggak ada. Iman itu kepada Allah, pada Rasul, kepada kitab, pada malaikat, hari akhirat, dan qadar. Jangan ditambah, apalagi iman kepada imam. Nggak ada beriman kepada imam itu. Imam apa? Apalagi imamnya imam jamaah, golongan. Maka ada Islam jamaah. Ya, Islam jamaah ada tahu? LDII. Ya, pegang tuh, yakin sama imamnya katanya, syekhnya. Ya. Kalau nggak berguru sama imam ini sesat, kafir. Ya. Syiah harus beriman kepada imam. Kalau nggak percaya kepada imam, keturunannya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, itu bukan Islam katanya, kafir, sesat, neraka. Ya. Nggak ada dalam Islam itu tambahan rukun iman. Rukun iman itu cuma 6. Ini akidah nggak bisa diotak-atik. Yang kedua yang nggak bisa diotak-atik apa? Ibadah. Pokok-pokok ibadah rukun Islam itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana cara sholat, ya, waktunya kapan, jumlah rakaatnya kapan, ya, kiblatnya kemana, itu sudah dijelaskan. Nggak boleh kita roba-roba, nggak boleh kita kurang-kurangi. Ya, ini nggak boleh, ini garis merah. Jangan dikurang-kurangi sholat, waktunya 5 jadi 3, nah, itu korupsi. Korupsi waktu namanya. Ya. Korupsi waktu sholat itu lebih parah daripada korupsi harta, daripada korupsi Hambalang, daripada korupsi siapa itu, Harun Masiku, itu lebih bahaya. Ya. Kalau korupsi agama dikurang-kurangi, itu lebih bahaya daripada Sambo. Tahu Sambo? Ya. Lebih bahaya, Pak. Agama dikurangi berarti Anda menentang Tuhan, menentang Allah. Wong Allah sudah menetapkan aturannya, sudah fix, sudah pasti, sudah final. Lah kok Anda tambah-tambah, Anda kurang-kurangi ibadah? Nggak boleh. Berarti Anda sudah menempatkan diri Anda, kelompok Anda, golongan Anda sebagai Tuhan, menggantikan Allah, menggantikan syariat Allah. Ini pokok-pokok akidah dan ibadah, ya. Puasa nggak boleh selain Ramadan nggak bisa kita puasa Ramadan. Ya. Haji, ya haji itu hanya ada di mana? Di Mekah, di Arafah, di Mina, Muzdalifah. Waktunya cuma 1 bulan apa? Dzulhijjah. Nggak bisa haji bikin 4 kali shift setahun. Ya, ada yang begitu mengusulkan. Oh, haji kebanyakan desak-desakan. Jutaan orang sekarang orang ngantri sampai puluhan tahun. Bagaimana cara memangkasnya? Udah kita bikin haji 5 kali setahun. Boleh begitu? Nggak bisa. Karena haji itu asyurun maklumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan tertentu, di tempat yang tertentu. Ya, resiko memang. Kalau peminatnya lebih banyak daripada jumlah yang umat Islam ini yang mau berhaji, sementara tempatnya terbatas, waktunya juga terbatas, maka ya harus ngantri. Nah, itu nggak boleh kita merubah manasik haji. Ya, manasik haji, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i dari bukit Safa, dari bukit Safa ke Marwah 7 kali. Ya, zikirnya apa? Ya, untuk dengan tahlil, takbir, dengan hal-hal yang baik. Liiqamati innama ju'ilat tawaf as-sa'yu wat tawaf, itu lidzikr, innama ju'ilat atau uqimat as-sa'yu was wat tawaf itu lidzikri, liiqamati dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Nggak boleh kita keliling tawaf Ka'bah
sa'i Safa Marwah, lalu kita menyanyikan lagu yel-yel kebangsaan, nyanyi lagu Indonesia Raya, ngaco ya. Nyanyi lagu yel-yel ormas, apalah Yalal Waton kayak apa yang Surya Muhammadiyah, Persis, nyanyi begitu, yang nggak boleh, ngaco, itu bukan ibadah namanya ya. Itu manasik nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh bikinan berdasarkan keinginan kita. Nah, itu yang harus kita fanatik ya. Jadi ada perbedaan boleh, tapi jangan menyimpang. Nah, bedanya antara ikhtilaf dengan penyimpangan. Kalau ikhtilaf itu dalam furu' ibadah, sholat misalnya, niatnya ada yang dijaharkan, diucapkan, dilafadzkan, ada yang tidak. Basmalah ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Subuh ada yang baca doa kunut, angkat tangan ya, dibaca bersama-sama Bapak, diaminkan, ada yang tidak. Nah, itu enggak masalah, itu furu ibadah ya. Boleh berbeda, boleh. Bacaan takbiratul ihramnya beda. Satu Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro, satu lagi apa? Ya. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, satu lagi apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Enggak masalah. Ya. Itu namanya perbedaan dalam mazhab, dalam fikih, dalam tata cara sholat yang furu'. Bukan tata cara sholat yang pokok. Ya, yang rukun sholat itu nggak boleh diganti, nggak boleh berbeda itu. Takbiratul ihramnya, kemudian baca Fatihah, itu kan rukun. Ruku, sujud, i'tidal, duduk dan sebagainya, itu baca tasyahud, itu rukun. Nah, itu nggak boleh berbeda yang begitu. Tapi kalau bacaannya ada perbedaan, nah itu boleh. Itu namanya ikhtilaf. Nah, yang nggak boleh adalah inhiraf, penyimpangan dalam pokok-pokok agama, terutama dalam pokok akidah dan pokok ibadah. Kalau ada orang mengusulkan rukun baru dalam rukun iman, nah itu penyimpangan namanya. Itu penyesatan. Jadi kalau ada aliran nambah rukun iman, nambah rukun Islam, atau mengurangi rukun iman, mengurangi rukun Islam, mengurangi rukun sholat, mengubah kiblat bukan ke Ka'bah sholat, tapi tah kiblatnya kemana? Ke Israel misalnya ya. Haji tidak ke Mekah tapi ke Gunung Lawu misalnya, nah itu sesat, itu inhiraf, itu penyimpangan namanya ya. Nauzubillah min zalik ya. Maka itu Bapak Ibu rahmati Allah, disinilah pentingnya manhaj wasatiyah. Bagaimana menjaga nilai-nilai thawabit yang tetap, tetapi di sisi lain ya ada ajaran Islam itu yang bersifat luas, yang bisa berubah, fatwa bisa berubah sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat yang berbeda. Nah, Syekh Qaradawi itu ijtihadnya itu dalam masalah yang mutaghayyirat. Kalau dalam thawabit beliau tegas kepada aliran sesat, kepada aliran menyimpang, tegas ya. Kepada yang menyebarkan kekufuran, yang menyebarkan kemusyrikan, beliau tegas. Kepada yang menyebarkan sekularisme, liberalisme, ingin memisahkan agama dari negara atau sebaliknya ya. Ingin menyebarkan paham sekularisme, artinya Islam itu hanya urusan privat ibadah saja, nggak boleh Islam ngurusi ekonomi, nggak boleh Islam ngurusi politik, nggak boleh Islam ngurusi kebudayaan, nggak boleh Islam mengurusi kehidupan sosial umat Islam, itu sekuler. Nah, itu beliau tentang, itu beliau lawan ya. Ada lagi paham yang mengajarkan liberalisme, menafsirkan agama ini secara bebas ya. Kan ada yang jumud, ahli taklid ya, pokoknya nggak boleh berbeda dengan satu mazhab tertentu. Tapi di sisi lain ada yang bebas ya. Bebas bahkan tidak mau terikat kepada ajaran Islam. Nah, ini bahaya sekali. Hukum-hukum pasti yang halal haram, hukum-hukum yang muhkamat, yang qat'i, mereka tidak mau tunduk ya. Tidak percaya,
tidak mau menerapkan hukum jilbab bagi perempuan muslimah. Itu kan wajib perempuan berhijab. Lalu datang orang liberal bilang itu jilbab nggak wajib. Yang wajib itu menutup aurat lah. Sarwa keneh menutup aurat ke. Ya, menutup aurat itu ya dengan cara bagaimana? Ya dengan cara berjilbab, berhijab. Wah, atuh Ustadz, jangan terlalu berlebihan lah pakai jilbab itu berlebihan katanya. Ya, yang penting pakai pakaian perempuan itu pakai pakaian yang pantas. Lah, standar pantasnya itu apa? Lah, pantasnya di barat itu pakai bikini pantas. Standar pantasnya di Papua, mohon maaf ya, suku-suku pedalaman Irian di Papua itu pantasnya pakai koteka. Ya. Standar pantasnya di Bali ya begitu, pakai kemben doang kan, ketek kemana mendi, ya. Leher, yuk takel tingali, ya semua kelihatan pakai perhiasan. Ya, itu standar kepantasan itu berbeda-beda. Nah, kalau Islam itu universal, tutup aurat seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan, selesai. Jadi sama di seluruh dunia. Ya. Datang lagi orang ingin mengutak-atik ajaran Islam, ya, tidak mengakui ataupun ingin membatalkan hukum hudud, hukum qisas, ya. Kawin beda agama dihalalkan, kawin sejenis dihalalkan, ya. Hukum zina tidak perlu ada, nah gitu. Biarin aja laki-laki perempuan ikhtilat khalwat kayak berzina kayak nggak masalah. Yang penting damai, rukun. Nah ini pemikiran yang bahaya ini. Jadi orang berzina nggak masalah, yang penting damai, rukun. Astagfirullah. Ya. Nggak masalah orientasi seksual menyimpang, homoseksual, lesbian, suka sesama jenis, nggak masalah. Yang penting dia soleh. Hah? Liar ya? Liar. Yang penting masih sholat. Hah? Yang penting mau datang ke masjid. Sampai di Australia itu ada imam gay, imam masjid gay, Pak. Ada masjid khusus buat kaum gay. Coba Pak, itu liberal. Itu begitu liberal, menghalalkan homoseksual. Niru Kristen dan Yahudi. Yahudi, Kristen sudah membolehkan, yang liberal. Jadi sesama liberal itu memang kelaminnya sama itu. Mau Islam, mau Yahudi, mau Kristen, sarwa keneh. Padahal aslinya Kristen, Yahudi juga menolak homoseksual, nggak terima. Karena ajaran Bible, Taurat, ya perjanjian baru itu tidak membenarkan homoseksual. Sebagaimana Al-Quran tidak membenarkan homoseksual. Sebagaimana ada kisah kaum Nabi Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu. Maka mereka lakukan penafsiran ulang terhadap kitab suci Al-Quran atau Bible. Ya. Ini. Ya. Nah model-model begini ini yang merusak. Ya. Belum lagi aliran di tengah-tengah umat Islam ini ada yang semangat untuk berdakwah, semangat untuk islamisasi, tapi dengan cara bagaimana? Dakwah dengan pendekatan jihad fisabilillah, tapi jihadnya kebablasan. Akhirnya menimbulkan aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pemboman. Nah ini keliru, nggak benar. Beliau luruskan ini, Syekh Qaradawi ini sejak tahun 70-an. Ketika dunia Arab digempur dengan aksi-aksi teroris, ya, tahun 80-90-an, apalagi setelah perang Arab, setelah perang Teluk, ya, tahun 91, itu marak aksi-aksi pemboman, ya. Awalnya yang dibom itu pangkalan Amerika yang ada di Teluk, tapi setelah itu yang dibom fasilitas pemerintah.
Karena dianggapnya pemerintah itu memberikan izin dan bekerja sama dengan tentara Amerika. Nah, yang bekerja sama dengan negara kafir disebutnya toghut, harus diperangi. Nah, ini yang ngaco. Ya, akhirnya menyerang fasilitas pemerintah, menyerang masyarakat umum. Ya, masyarakat dianggapnya semua jahiliyah, kafir. Kenapa? Karena tunduk ridho kepada pemimpin toghut, katanya begitu kan. Nah, akhirnya kebablasan. Nah, ini beliau luruskan. Beliau tulis kitab Zahiratul Ghuluwi fit Takfir, fenomena ekstremisme dalam pengkafiran. Masyarakat dikafirkan, orang tua dikafirkan. Ada yang begitu? Ada, nggak usah jauh-jauh. Islam jamaah tuh orang tua dikafirkan kalau nggak masuk ikut jamaah dia. Anaknya sendiri dikafirkan kalau keluar dari jamaahnya. Ya, ini pengkafiran ini bahaya. Ya. Syiah mengkafirkan Ahlus Sunnah. Ya. Bahkan sekarang di antara sesama Ahlus Sunnah juga, ya, yang tidak setuju dengan pemikiran kaum takfiri, kita dianggap kafir. Ya. Ini yang Sunni-Sunni yang berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah, dianggapnya kita ini lembek. Dianggapnya kita ini nggak tegas. Nah, kalau yang benar katanya mereka ini, kalau mau dakwah tegas itu harus diberantas itu pemerintah-pemerintah yang tidak menegakkan hukum Allah. Gitu. Ya, dianggapnya negara ini negara kafir. Maka ada istilah NKRI itu oleh kalangan mereka ini dipelesetkan, bukan negara kesatuan, tapi negara kafir Republik Indonesia. Ya, itu kan keterlaluan ya. Ini nggak benar, ini gulu dalam takfir. Ini yang dilawan oleh beliau ini. Ya, makanya kita harus berterima kasih ya. Bersyukur ada ulama-ulama yang konsisten menegakkan ajaran agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa, juga kepada aktivis-aktivis gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan Islam. Kalau mereka menyimpang dari ajaran-ajaran Quran dan Sunnah, nah inilah fungsi ulama ini untuk meluruskannya. Tugas mereka, kewajiban mereka. Ya. Syiah menyimpang waktu itu setelah tragedi revolusi di Syria. Ya. Ternyata kekuasaan Bashar Assad itu ya didukung mati-matian oleh kelompok ekstremis Syiah, kaum jihadisnya. Kalau ada jihadis Sunni, jihadis Syiah juga ada. Itu yang bela-bela matian Bashar Assad itu. Datang pasukan Syiah dari Iran, dari Lebanon, dari mana-mana, dari Irak, ya, membantai umat Ahlus Sunnah yang ada di Syria. Nah, itu. Maka beliau kemudian murojaah, ya, mengkaji ulang sebenarnya akidah Syiah ini seperti apa. Ya. Kalau dulu ketika tahun 2004 Syekh Qaradawi mendirikan Ittihad Alami li Ulama'il Muslimin, ya, persatuan asosiasi internasional ulama-ulama Islam yang menghimpun puluhan ribu ulama dari dunia Islam. Dulu beliau masih merangkul Syiah. Ada salah satu wakil ketuanya itu Ayatullah Ali Taskhiri. Tapi setelah kejadian revolusi Arab Spring, ya, Syiah banyak membunuhi umat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria, maka beliau mengubah fatwanya. Ini nggak dibenarkan begini. Lah kok kita mengaku-ngaku sebagai bersaudara, tapi kok Anda membantai sesama saudara kalau memang betul-betul itu saudara sesama Muslim? Ya, ternyata akidah Syiah itu ya memang mengkafirkan umat Ahlus Sunnah. Umat Ahlus Sunnah itu katanya bukan umat Rasulullah, tapi umatnya Muawiyah. Islamnya kita ini bukan Islamnya Rasulullah, tapi Islamnya Bani Umayyah. Kan kurang ajar itu. Ya. Maka yang tidak beriman kepada imam-imam 12 Syiah itu kafir. Ya, itu lebih sesat daripada orang kafir asli. Maksudnya Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Ya, kita dianggapnya ini kafir yang lebih berbahaya daripada Yahudi, Nasrani.
Karena kita mengaku Islam tapi tidak mengikuti Islamnya Rasulullah versi mereka, Ahlul Bait. Ini Islamnya Bani Umayyah. Ini kan memecah belah. Maka akhirnya beliau merevisi. Tahun 2007 ada muktamar sebelum revolusi Arab Spring bahkan ya. 2007 ketika ada konferensi internasional dialog Sunni Syiah, beliau sudah mengingatkan. Sudah ada tanda-tanda ketika Syiah mengambil alih kepemimpinan di Irak, setelah Irak itu ya jatuh ya, Saddam Hussein ya diserang oleh Amerika, kemudian pemerintahnya bubar ya, tahun 2002 Saddam Hussein diturunkan paksa, kemudian dia ditangkap, dieksekusi, lalu golongan Syiah ini mendominasi panggung politik Irak. Nah, itu terjadi banyak pertikaian konflik Sunni Syiah dan pembantaian terhadap Ahlus Sunnah di Irak. Maka Syekh Qaradawi nggak diam, dia lihat ini di lapangan seperti ini, banyak pengaduan dari ulama-ulama Sunni di Irak. Apa benar Syiah itu saudara kita sementara mereka membantai kita? Maka dikajilah akidahnya Syiah itu seperti apa. Maka terbit fatwa Qaradawi itu di jilid yang keempat kitab Fatawa Mu'asir, menerangkan bagaimana penyimpangan akidah Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, lalu bagaimana hukumnya takrib, pendekatan antara Sunni dengan Syiah. Itu beliau koreksi ya. Sehingga setelah peristiwa itu tidak ada lagi wakil Syiah di organisasi internasional ulama-ulama dunia itu. Kenapa? Karena apa yang ditampilkan oleh kaum Syiah berbeda dengan yang dipraktekkan oleh mereka. Kita disuruh bersaudara dengan mereka, tapi mereka memusuhi kita. Akidahnya mengajarkan begitu, kan berbahaya. Ini jadi musuh dalam selimut ya. Kita rangkul-rangkul, kita baik-baikin, kita bilang Sunni Syiah bersaudara, tapi dia ya menghilangkan hak-hak ya umat Islam Sunni di Irak, di Lebanon, kemudian sekarang di Syria ya. Nauzubillah min zalik. Dan mereka buat kekacauan. Di mana ada negara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dimunculkanlah kekacauan, konflik-konflik sektarian. Dengan apa? Dengan perayaan-perayaan Asyura, Idul Ghadir yang memancing keresahan dan kemarahan umat Islam. Karena perayaan Asyura, Idul Ghadir itu akan membangkitkan fanatisme mereka terhadap Ahlul Bait, pengkultusan ya. Diangkatlah cerita-cerita penzaliman Bani Umayyah terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Apalagi mengingat peristiwa Karbala, terbunuhnya Sayyidina Al-Husain sebagai syuhada di perang Karbala itu. Maka muncullah di situ ghirah mereka, semangat untuk balas dendam. Nah, siapa yang bunuh? Yang bunuh dari kalangan Syiah sendiri di Irak. Tapi ditimpakan kesalahan itu kepada umat Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dendamnya kepada Bani Umayyah. Lah, Bani Umayyah ini dari kalangan Ahlus Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu ini semua dikoreksi. Maka lahirlah setelah beliau mengeluarkan fatwa itu kecaman dari Syiah, baik yang di Iran, di Lebanon, yang di Suriah itu ya, kepada Syekh Qaradawi, karena dianggapnya ini Syekhul Fitnah katanya, Syekh yang mengobarkan fitnah. Lah, yang membuat fitnah itu kalian. Nah, beliau ini tugasnya untuk meluruskan, mewaspadai, wahai Ahlus Sunnah, hati-hati, ini ajaran Syiah begini-begini. Ya, nah, yang mengobarkan perang, konflik sektarian ya mereka, bukan kita. Kita tidak memulai, mereka yang mulai duluan, maka kita harus hati-hati. Maka keluarlah terbit di Mesir itu ada satu tokoh intelektual Syiah yang menyerang Qaradawi. Dia nulis buku Al-Qaradawi Wakilullah Am Wakil Bani Umayyah. Ini Syekh Qaradawi ini wakilnya Tuhan atau wakilnya Bani Umayyah. Wah, itu ya. Menghadapi kelompok-kelompok yang tasyadud, kelompok yang jumud ya, beliau memberikan fatwa misalnya kelonggaran terhadap seni budaya Islam. Hukum musik itu bagaimana? Perempuan bekerja boleh apa tidak? Ya.
Ini kan bagi sementara kalangan tertentu yang ahli taklid itu kan menentang. Oh, musik haram, semuanya haram musik. Nah, Qardawi berbeda pendapat. Tidak semua musik itu haram. Ada yang haram kalau digunakan untuk lahwi, untuk lahwun, laibun walahwun, yang digunakan untuk menghalangi orang untuk zikir kepada Allah, itu baru yang diharamkan, yang terlarang musik. Tapi ada musik sebagai apa namanya alat, ya, dia netral. Kalau digunakan untuk hal-hal yang baik, ya, jadi pengingat kita kepada Allah, maka musik itu halal. Perempuan juga sama, fikih banyak. Maka beliau ini banyak diserang oleh kalangan orang-orang yang tasyadud, orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku. Maka di makalah ini saya tulis, ya, orang dengan tipe pemikiran wasatiyah yang tengahan, tidak anti mazhab, tidak juga jumud dan taklid terhadap mazhab. Dia membawa pembaharuan. Beliau memahami jihad juga dengan cara wasatiyah, berdakwah secara wasatiyah, bahkan berdakwah kepada masyarakat Eropa juga dengan cara yang tengahan, wasatiyah. Tapi wasatiyahnya ini wasatiyah yang kokoh di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wasatiyah yang sering kita kenal sekarang itu istilahnya Islam moderat. Jadi istilah Islam moderat sekarang ini sudah maknanya dikaburkan. Islam moderat adalah yang membenarkan kawin beda agama. Itu baru moderat katanya. Islam yang moderat kalau kita menghalalkan, membenarkan kawin sesama jenis. Islam moderat yang mengakui kebenaran agama lain, itu pluralisme namanya. Ya. Ini baru dikatakan enggak begitu. Jadi wasatiyah itu dia kokoh di atas Quran dan Sunnah. Apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, dia akan halal sampai hari kiamat. Yang haram haram sampai hari kiamat, tidak bisa berubah. Dalam masalah akidah tidak ada tawar-menawar, tidak ada akidah pluralisme, tidak ada akidah multikulturalisme, nggak ada. Apalagi akidah gado-gado. Ya. Maka itu beliau banyak diserang dari berbagai penjuru. Yang sekuler nyerang beliau, yang liberal anti kepada Qardawi, ngipas-ngipasi pemerintah untuk memusuhi Qardawi. Padahal beliau yang membantu pemerintah negara-negara Arab untuk meluruskan kelompok-kelompok takfiri. Ya. Dulu pemerintah negara Arab itu kesulitan menghadapi kelompok takfiri yang suka mengkafir-kafirkan masyarakat dan pemerintah. Tapi berkat, ya, dakwahnya beliau ini banyak yang bertobat. Mereka sudah bikin murojaat, ya, pertobatan pemikiran. Ya. Jadi kelompok takfiri di Mesir, di Arab Saudi, sudah ada pentolan-pentolannya yang tobat dari pemikiran takfirinya yang lama itu. Sudah kembali ke jalan yang benar. Ya, kembali ke jalan yang lurus. Itu kenapa? Karena Qardawi. Nah sekarang Qardawi malah dituduh sebagai syekh fitnah, yang menimbulkan fitnah. Ulama yang menimbulkan fitnah, konflik di mana-mana. Padahal yang bikin konflik siapa? Ya, karena kezaliman, karena ketidakadilan. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, maka itu beliau ini adalah sosok ulama yang tegar, ya, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Ya, ketika diserang dari berbagai penjuru, dia tetap tidak ada bergeser sedikit pun dari prinsip-prinsipnya. Dari prinsip dakwahnya, dari prinsip pemikirannya, tegak lurus di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak buku-buku, ya, yang wasatiyah ini kalau yang lurus-lurus itu biasanya pasti akan diserang. Ya, baik yang oleh murji'ah, ya, oleh takfiri, oleh yang jumud kepada mazhab, ya, oleh yang tasyaddud, aliran yang keras dan kaku dalam fikih, ya, seolah-olah fikih ini sudah tidak ada perubahan lagi, tidak ada perkembangan lagi, jumud sudah, ya. Maka pembaharuan fikih Qardawi ini banyak ditentang oleh para ulama, tetapi itu tidak menyurutkan, tidak mengurangi respek dan penerimaan umat Islam, tokoh-tokoh Islam di dunia
terhadap pemikiran Syekh Qaradawi sampai sekarang. Alhamdulillah. Inilah barangkali sisa-sisa dari ulama salafus soleh yang tegak lurus di atas manhaj Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, yang bisa mempertemukan antara ajaran Islam dengan tuntutan perkembangan zaman kita saat ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena waktu sudah menjelang maghrib. Kalau masih ada waktu untuk kita dialog, tanya jawab, silahkan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu aja. Baik, alhamdulillah, masya Allah, pemaparan beliau tentang sosok ulama kita ya di zaman sekarang, Pak ya, itu sangat luar biasa, sumbangsi kontribusi bagi kita. Baik, ada waktu 5 menit, satu pertanyaan saja, teman-teman. Ayo menerus. Ibu-ibu, baca ditutup Bu, apa? Bapak-bapak yang menerus. Menerus kayak ini. Salam. Kayak gue. Baik, dirasa cukup mungkin, Ustaz. Boleh ditutup, Ustaz? Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, nampaknya sudah paham semua dan setuju semuanya ya. Karena yang diajarkan di sini yang lurus, bukan yang bengkok-bengkok, bukan yang yang aneh-aneh ya, justru menjaga supaya keperislaman kita, keberagaman kita ini ya lurus seperti Siratal Mustaqim ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan umat Islam senantiasa dikuatkan iman Islamnya ya, selalu berada dalam persaudaraan yang kokoh, yang kuat ya, guyub, rukun, damai, tentram, dan insya Allah kita sama-sama terus mendidik generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu kita. Kita didik dengan nilai-nilai agama Islam, kita didik dengan nilai-nilai ya cinta tanah air, cinta bangsa dan negara kita, dan kita koreksi jika ada hal-hal yang keliru, yang salah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan dakwah yang sejuk dan menenteramkan. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimus shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya,
multiguna. Nah, kita turun. Sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.